Min. Suatu itu welcome back. Jadi, Bonri. Saja kan dia Nita harus. Belum kan belum maksud gitu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Halo sobatku, kembali lagi bersama kami di Bincang Orang-Orang Muda. Oke, apa kabar kalian yang ada di rumah yang saat ini sedang menonton? Pastinya kalian sehat-sehat kan? Pasti amin. Jadi ya, malam hari ini kita kembali dengan kami trio work. Ada mana ya? Hai guys, apa kabar? Ada Pismin juga. Hai guys. Jadi malam hari ini teman-teman, kami akan menemani kalian dengan topik yang tidak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya. Yap. Ya. Apa itu? Jadi topik kita malam hari ini tuh tentang validasi ya, tapi bukan validasi parkir ya, tapi kayak ini tentang bagaimana kita, terutama ya anak-anak muda Gen Z, seolah terus butuh pengakuan dan mengakuan. Oke. Ya, berangkat dari permasalahan yang muncul ya. Jadi karena krisis identitas, banyak nih anak-anak muda zaman sekarang yang kalau sepatunya nggak naik, nggak gaul. Terus kalau HP-nya nggak iPhone, ya gaul. iPhone, ya. Terus abis itu apaan sih? Oh no, dok ya. Apaan sih itu? Terus padahal ya kenyataannya in real life ekonomi sulit teman-teman, tapi gayanya pengen selangit. Oke. Nah terus banyak juga nih karena butuh validasi, butuh pengakuan itu, banyak yang kayak makan di kafe foto ekstensi harus tuh positif. Tadi butuh validasi ya. Makan stick foto. Oke. Kenapa harus foto dulu sebelum makan? Hey, harusnya berdoa sebelum makan. Bener. Malah foto. Malah Kan bisa, foto. kalau mereka bilang kan bisa ini selesai makan pun kita berdoa. Ya itu. Ya, tidak masalah sih memang. Mending kali ini kalian makan ya foto. Ada lebih parah lagi. Apa itu? Foto di mobil orang. Saya fotonya udah terima. Oh ya. Kayak ini pernah deh Dita, Bang Andre pernah kan? Enggak. Kalau kan di Jakarta emang nggak ada mobil guys, jadi ada yang mencari. Kuda ya deh. Iya. Foto di kuda orang. Ke bawah. Pasti karena mobil. Oke, terus apa lagi nih, Din? Ini ada lagi nih. Bikin sosmed. Punya banyak banget. Oke, banyak alter account-nya ya. Iya, terus pakai baju-baju mini biar crop top. Biar itu ini pusernya guys, puser sini. Mana pusernya hitam lagi ya kan? Ayo kita. Terus pakai baju ketek, tapi keteknya hitam. Baju ini apa namanya? You can see. Ya, abang ini punya baju ketek I gitu. can see ketek sih you. Nggak tahu nano baju. Ya, malum lah. Terus banyak juga nih Gen Z yang jadiin idolanya itu kayak role model gitu kayak BTS. Aku yes. Siapa? Kamu suka K-pop? Aku banget. Aku suka Bruno Mars. Taylor Swift. Iya, aku tadi suka. Kenapa sih aku salah ya dengan itu? Ya enggak salah. Kayak jadi ada juga karena butuh pengakuan itu muncul juga validasi dalam circle gitu. Oke. Kita kalau panjang agak suaranya nggak ada itu. Jadi ternyata banyak juga Gen Z yang karena mereka butuh pengakuan, butuh pengen dilihat orang. Dalam circle kan bisa dilihat lah kayak mereka kan banyak geng-gengnya ya, geng elit itu tuh kumpulannya orang-orang kaya aja kan. Jadi kalau misalnya lo punya apa-apa, lo kayak lo nggak mau dari nowhere from
Oh, nggak lama nggak tahu cowok. Nah, udah ada ide dekat. Ada udah. Main angkanya. Sorry ya teman-teman ya, kami minta maaf ya. Kadang begitu teman kami. Kami jual 200 Kak, terus kadang enak-enak sama kayak ini. Oke. Terus apa lagi tuh, Din? Nah, ini mau tanya lah sama abang gitu. Oke. Bagaimana sih pandangan abang gitu tentang gengsi? Bagaimana? Harus validasi dari segi lifestyle. Oke, sebenarnya gini, kita bedah dulu ya. Kenapa Gen Z itu sering sekali haus validasi? Dari sana dulu kita mulai. Ya memang harus diakui ya, Gen Z sekarang itu kalau HP Anda Realme, kalau HP Anda Xiaomi, Anda belum gaul. Tapi sekarang Realme itu bagus loh. Ya, tapi kan sekarang itu semua orang harus Apple. Oh iya, dan Semua orang harus iPhone. tapi juga kan bang, mereka yang produksi HP pun itu karena mungkin ya Samsung lah atau Realme itu biasa-biasa aja kan, muncul iPhone lah tiba-tiba kan ngeluarin yang iPhone 15 misal, terus tiba-tiba Realme nggak mau kalah. Ya, Itu kan. tapi tetap aja apapun ceritanya Apple itu apa ya istilahnya itu seolah-olah menjadi kebutuhan utama Gen Z saat ini. Sehingga kalau nggak punya itu seolah-olah nggak bahagia. Benar. Nggak punya itu seolah-olah nggak gaul. Nggak punya itu seolah-olah dunia sudah kiamat. Nah, gitulah seakan-akan. Nah, tapi kenapa faktor itu muncul? Karena Gen Z sekarang itu mencari kebahagiaan di luar dari dirinya. Gen Z sekarang itu coba menemukan kebahagiaan itu bukan di dalam Tuhan, tapi dari dunia ini. Nah, kita kan percaya bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia yang adalah gambar dan rupa Allah atau citra Allah itu gambarannya jadi rusak. Yang namanya gambar Allah itu rusak, maka ada yang kosong dalam diri manusia itu. Nah, manusia sering sekali mengisi kekosongannya dengan sesuatu yang di luar dari dirinya. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan kan hanya di dalam Tuhan. Iya. Sebenarnya kita cukup dengan Tuhan. Tapi masalahnya Gen Z saat ini menaruh kebahagiaannya di atas HP iPhone. Sehingga akhirnya karena ekonomi sulit, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan mendapatkan lifestyle yang dibutuhkan. Rela nyicil, kemudian rela rela melakukan semua hal Untuk mendapat iPhone dong. untuk dapatin iPhone. Apalagi kalau iPhone mengeluarkan seri baru, pasti kos-kosan penuh, hotel-hotel penuh. Karena banyak Gen Z yang jual diri hanya untuk seonggok handphone. Ini sampai segitunya. Sampai segitunya. Ciris banget guys. Kalau yang cowok-cowoknya biasa minta motor. Oh motor. Aerox. Siapa pemuja-pemuja Aerox? Motor bebek. Yang nendang pintu supaya dapat Aerox. Nah, itu ada yang seperti itu. Maksa mama jual sapi. Maksanya. Maksa mau biasa. Nah, itu semua karena sering sekali Gen Z itu menempatkan kebahagiaan di luar dari dirinya. Sehingga dia merasa, aku tuh nggak bahagia kalau nggak punya A. Aku tuh nggak bahagia kalau nggak punya B, C, dan seterusnya. Apalagi kan Gen Z karena tuntutan hidup banyak, lifestyle tinggi, akhirnya mereka di pekerjaan itu gampang sekali pusing. Dikit-dikit ke psikiater, dikit-dikit mental health, dikit-dikit healing, pergi ke Ubud, pergi ke Bali, bikin story-nya, begitulah namanya juga Gen Z. Ya namanya Gen Z kan, dikit-dikit kalau dia berantem sama bos, resign. Setelah resign, menganggur, Anda menganggur. Tapi misal. Nah, tapi itulah fakta-fakta yang kita lihat nih dalam kehidupan Gen Z saat ini. Nah, terus apa lagi nih, Dit? Terus gimana bang yang dengan Gen Z ini yang mereka butuh validasi nih, harus validasi. Mereka sampai bikin akun Instagram itu Pak. Oh ya. Apa coba? Nah, memang Gen Z itu apa namanya ya? Tidak ada Gen Z yang hanya punya satu Instagram, apalagi kaum perempuan. Minimal kalian itu punya 2 account. Satu account yang first itu isinya ayat-ayat Alkitab di bio-nya.
Kalau di second account isinya foto-foto jelek Anda. Ya kan gitu kan? Oh iya guys. Dan biasanya Gen Z karena pacaran tidak pernah upload pacarnya di first account. Di first account itu batanya begitu loh. Gen Z sekarang itu apalagi yang perempuan yang nampaknya Instagramable. Yang merasa diri sudah menjadi influencer atau menjadi selebgram, itu tidak pernah mengupload pacarnya di first account, pasti di second account. Kenapa? Itu tadi krisis identitas itu. Membutuhkan validasi sehingga akhirnya mereka itu memakai banyak topeng di sosial media. Biasanya first account itu untuk membangun image yang baik. Makanya di bio-nya itu Amsal 31. Ada gambar salib. Matius 3:16. Itu di first account. Di second account foto jelek, habis itu tidak untuk publik. Ya, tulisannya begitu. Yang isinya second account ya circle-circle-nya. Yang relate komen di bawah. Terus kadang ada yang sampai third account. Akun yang pertama untuk image yang baik, akun kedua untuk circle-circle tertentu, akun yang ketiga untuk maki-maki di sosmed. Tapi nggak semua sih bang, nggak semua kayak gitu. Nggak semua, tapi dari antara 10 Gen Z 9 yang seperti itu. Aku ada teman yang dia tuh punya akun Instagram tuh banyak banget. Ada 3 lah 4. Terus aku tanya kan, kok banyak banget? Gimana katanya? Ini yang satu untuk jadi kayak album aku gitu. Aku simpen foto, simpen apa gitu. Ya, sering memang ada Gen Z yang demikian. Jadi dia mungkin karena takut memori HP-nya penuh. Jadi dibikin akun Instagram khusus yang hanya isinya itu foto-foto dia doang, foto-foto pribadinya. Terus mereka kayak misalkan di first akun nih kan, mereka pakai jilbab. Terus di akun yang lain Kan ini kan konteks orang percaya. Konteks orang percaya, kita nggak boleh keseberang ya. Walaupun yang pokoknya itulah. Ini nanti dipoto. di first account jadi lagu rohani. Oh ya, di first account hari Minggunya upload warta gereja, warta jemaat gereja. Tapi di second account, di close friend second account, isinya baru malam-malam mabuk-mabukan. Itulah Gen Z. Ngerokok. Gen Z. Noki Itu tapi itulah realita Gen Z saat ini. Oke. Jadi masalah selanjutnya kita bisa lihat nih bang, kalau dari banyak Gen Z itu yang menjadikan artis ya, orang-orang terkenal itu kan jadi role model nih. Kayak idol K-pop, Swift dan sebagainya gitu. Bahkan parahnya pun Sampai banyak fanatis ya. Iya, fanatik gitu kan. Sampai ya itulah karena memang ya berarti kayak kalau segala sesuatu kalau berlebihan itu memang nggak baik gitu kan. Ya. Gimana menurut abang nih? Ya, memang Gen Z sekarang ini menempatkan idolanya melampaui Tuhan. Bahkan kalau abang merhatiin seperti memberhalakan. Apalagi K-popers. Aku K-popers deh, tapi sebentar. Aku K-popers, tapi aku nggak gitu ya. Aduh, begitu. aku kayak Terkadang K-popers lebih sakit hati dihina idolanya daripada Tuhan Yesus yang dihina. Aku Tahu Boy William? Iya, Akun Instagramnya hilang gara-gara dia ngejek K-popers. Sefanatis itulah. emang apa sih dibilang? Abang lupa waktu itu, tapi yang jelas sampai akun Instagramnya hilang, di-report sama K-popers. Karena dia headspeed. Idolnya. Tapi itulah realita. Kan K-popers itu apa yang ini kita bahas yang garis keras ya. Kan dan mayoritas yang garis keras itu adalah kaum Gen Z. Ya kan? Biasanya begitu. Itu lahir tahun 2000-an, 2000 ke atas. Nah, tapi terlepas dari itu semua, kenapa itu terjadi? Alasannya adalah karena Gen Z itu kehilangan sosok dalam dirinya. Kehilangan pamor, krisis identitas tadi, kehilangan pamor, kehilangan sosok yang menjadi teladan hidup mereka. Kenapa? Karena Gen Z banyak yang broken home. Gak punya bapak, gak punya mama. Banyak seperti itu Gen Z.
Berarti salah bapak mamanya dong. Tidak selalu begitu, tapi mayoritas Gen Z saat ini tuh banyak yang broken home. Kadang mereka membroken home-kan diri sendiri, padahal keluarga cemara. 9 kids ini. Sepuluh orang saya kan dirinya. Padahal keluarga cemara. Ya tapi it's okay lah. Itulah realita. Kenapa? Karena kehilangan sosok dalam dirinya. Kehilangan role model. Nggak ada lagi yang bisa diteladani. Sehingga akhirnya mereka mencari ingin seperti idolanya, berdandan seperti idolanya, kemudian mempelajari hal-hal dalam idolanya. Itu yang menjadi persoalan. Akhirnya kita tidak lagi di aspek mengidolakan, tapi kita di aspek memberhalakan. Di situ persoalannya. Ya bukan hanya kaum K-popers sih, banyak juga yang cowok-cowok contohnya sangat mengidolakan klub sepak bolanya. Sampai sama Persija. Iya, sampai bunuh-bunuhan dan lain sebagainya, Mobile Legends dan lain sebagainya. Fanatisme itu muncul karena idola yang berlebihan. Kurang lebih seperti itu. Itulah faktor-faktornya tadi. Nah, Terus gimana nih Bang dengan Gen Z yang mereka memang dari latar belakang orang kaya kan? Kan dari tadi kita kan singgung yang ekonomi sulit gaya elit itu kan. Ya. Terus yang kaya-kaya nih bilang nih apa yang orang kaya ini yang anak-anak ini. Ya orang-orang kayak itu yang ngomongnya, papi Ai kemarin yang jemput Ai pakai Pajero yang gitu ya. Saya kalau Sekolahnya international high school lagi. bawa apa? Bawa ini apa ketua TM Black OS. Aku bawa Black Daddy I know Black. Tapi itu traktir teman-temannya nonton. Ya, tapi itulah tadi butuh house validasi. Kenapa butuh house validasi? Pertama begini, pada dasarnya Gen Z saat ini tuh butuh diakui. Namanya anak muda kan darah merah, butuh diakui. Tapi merah. Beda darah merah. Ya, butuh diakui satu. Yang kedua, selain butuh diakui dalam validasi itu karena tidak pernah cukup dengan dirinya, merasa kurang, maka dia membutuhkan gaya hidup yang lebih dari kemampuannya. Itulah krisis identitasnya tadi. Nah, ada faktor-faktor yang lain banyak, tapi pada dasar seperti itu. Nah, cuman kalau kita melihat dari sudut pandang kekristenan, apa kata Alkitab mengenai hal itu? Nah, itu kan sangat begitu. Itu yang penting. Apa kata Alkitab ya kan? Yang pertama begini teman-teman, Alkitab tidak pernah melarang untuk kita menikmati lagu-lagu di dunia. Nggak ada. Kita menjadi orang Kristen itu bukan menjadi orang yang tinggal di surga mengaung-aung seperti malaikat. Karena sudah percaya Yesus, saya tidak mau nonton film. Saya tidak mau buka sosial media. Saya hanya berdoa. Kayak gitu juga ya. Nggak begitu juga. Rohani dalam konteks Kristen itu bukan hanya dalam gereja. Tapi rohani itu dalam seluruh kehidupan kita. Pada dasarnya, di dunia ini tidak ada yang bukan tentang Tuhan. Semua itu tentang Tuhan. Kristus adalah sentral dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan, memang harusnya, ketika kita bernafas, setiap tarikan nafas kita itu untuk memuliakan Tuhan. Setiap tarikan nafas hidup kita itu, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun lini yang bukan punya Tuhan Yesus di dunia ini. Nah kalau begitu, bagaimana kita memuliakan Tuhan ketika kita mendengarkan lagu dunia? Contoh, salah nggak kita dengar lagu BTS? Enggak. Salah nggak kita dengar lagu Bruno Mars? Enggak. Nah, sebelum kita menjawab itu, abang mau kasih disclaimer bahwa kekristenan itu tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi malaikat yang mengawang-awang. Kita itu bukan manusia yang menunggu dibawa ke surga. Orang Kristen itu bukan orang yang mencari banyak pahala supaya nanti kelak ditimbang lalu masuk surga. Nggak begitu. Kekristenan itu adalah seseorang yang telah menerima surga melalui karya keselamatan Kristus. Sehingga melalui itu kita bawa surga itu ke dunia. Dengan cara menginfluence dunia ini. Dengan cara mempengaruhi dunia ini. Bukan kita yang dipengaruhi dunia, tapi dunia yang kita pengaruhi. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Janganlah serupa dengan dunia. Tapi Tuhan bilang apa? Jadilah garam dan terang dunia. Maka kita harus memberikan dampak bagi dunia ini. Jadi kenapa Gen Z butuh validasi? Kenapa Gen Z butuh mengalami krisis identitas? Karena tadi
mereka kehilangan satu sosok dalam dirinya. Sosok itulah yang namanya Tuhan Yesus. Salah, terbalik lagi. Salah nggak kita nonton yang demikian? Ya nggak ada yang salah kok. Lalu bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan nonton apa? Dengan mendengar lagu K-pop. Bagaimana kita memuliakan Tuhan ketika kita mendengar lagu Bruno Mars dan lagu-lagu dunia lainnya? Bisa. Caranya gimana? Pertama, kita harus memahami bahwa semua yang ada di dunia ini itu karena Tuhan. Di mana Tuhan secara umum kepada semua manusia tanpa terkecuali menganugerahkan kebaikannya yang ditaruh di dalam setiap hati nurani manusia. Sehingga setiap manusia memiliki hati nurani dan budi pekerti yang memunculkan keindahan-keindahan. Seni musik kah, seni film kah, seni potret kah, seni apapun itu. Kenapa ada keindahan di dunia ini? Karena Tuhan yang menciptakannya. Karena Tuhan adalah first cause atau penyebab utama dari semua yang ada. Yang ada di dunia. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Karena Tuhan yang ciptakan demikian. Nah, dengan demikian, mengapa di dunia ini begitu banyak seni yang indah? Ada banyak karya-karya tangan manusia yang indah. Semua karena ada campur tangan Tuhan dalam memelihara kehidupan manusia. Intervensi. Ya, bukan intervensi, memelihara providensi. Oke, sederhananya begini. Justru ketika kita menikmati lagu-lagu dunia, kita semakin kagum dengan Tuhan yang berkarya melalui orang-orang yang tidak percaya sekalipun. Ya, kita bisa kagum Tuhan kan dengan melihat alam semesta ini. Ketika kita melihat pantai, kita kagum. Tuhan menciptakan pantai begitu indah. Nah, ketika kita melihat orang yang tidak percaya berkarya dalam musik contohnya, ini kita juga semakin kagum dengan Tuhan. Di mana Tuhan tetap berkarya sekalipun dia tidak percaya dalam kehidupannya. Karena apa? All truth is God truth. Seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Dengan demikian, yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita menemukan identitas sejati kita sebagai orang percaya. Bahwa kita adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib, yang telah diselamatkan, dan yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Maka saat ini kita bukan menanti dibawa ke surga, tapi kita membawa surga itu ke banyak orang, sehingga kita memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Maka kita jangan seperti dunia ini, tapi dunia ini yang harus menjadi seperti kita. Dan role model kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Begitu teman-teman. Jadi begitu guys. Masih sangat relate kan sama kalian. Jadi itu ya. Ternyata kekosongan itu yang ada di dalam diri mereka itu yang harusnya diisi sama Tuhan, ternyata diisi sama di hal-hal di luar Tuhan gitu kan. Benar. Itu yang makanya membuat mereka jadi ya itu haus validasi lah, krisis identitas dan sebagainya. Ya, sama seperti ini lah. Emang kita dilahirkan bersamaan dengan HP iPhone kan enggak? Lalu kenapa seolah-olah HP iPhone itu menjadi kebutuhan primer dalam hidup kita? Iya. Semua karena tuntutan circle. Tuntutan lingkungan, tuntutan semuanya. Tapi kalau kita sadari sebenarnya yang kita butuhkan itu cuma satu. Tuhan Yesus itu sendiri. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu kurang lebih teman-teman. Ya, begitu teman-teman untuk pembahasan kita malam hari ini. Semoga menjadi berkat, menjadi koreksian, menjadi teguran untuk setiap kita, khususnya Gen Z. Terima kasih udah mendengarkan, sudah menonton kita bertiga malam hari ini. Kita bertiga tentunya akan menemani kalian dengan topik-topik yang lebih seru lagi. Yes. Nantikan kami, pantengin terus di YouTube dan Facebook YPPIB SCTE Sumbaksel. Ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman bersirkel-sirkel kalian. Oke. Hati semuanya, shalom. Dadah.